Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Programming Channel bersama saya Muhammad Ilman. Tentunya masih dalam seri yang sama, yaitu seri belajar HTML dasar untuk pemula. Kali ini kita berjumpa di pertemuan kedua. Kali ini kita akan membahas tentang heading. Heading merupakan elemen atau tag HTML yang berfungsi untuk menunjukkan bagian penting pada halaman website yang biasanya tercetak tebal. Elemen tag heading memiliki 6 tingkatan. Di antaranya adalah heading 1 sampai 6. Heading bisa disatukan dengan tag lainnya seperti hyperlink dan tag-tag lainnya. Ketika file heading dijalankan, maka akan tampil seperti pada gambar. Tentunya kita tidak akan hanya membahas teori, tapi kita akan mempraktikannya. Langsung saja kita praktikan. Di folder HTML dasar, kita buat folder baru. Pertemuan 2. Kita buat file heading .html. Kita panggil snippet tag HTML 5. Lalu untuk title kita ganti menjadi belajar heading. Programming Channel. Lalu di dalam tag body kita buat sebuah tag dengan name tag H1. Kita tambahkan di dalam tag H1 heading 1. Lalu untuk mempercepat, silahkan teman-teman pilih tanda panah ke bawah, lalu klik sampai 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita ganti 2, 2, 3, 4, 5, dan 6. Lalu name tagnya kita ganti menjadi H2, sama saja sampai 6. Heading 3 maksudnya ini H4, H5, H6. Lalu kita ganti tag pembukanya H3, H4, H5, H6. Lalu kita simpan. Lalu seperti biasa teman-teman buka browsernya. Saya menggunakan browser Chrome. Lalu kita tulis localhost /html dasar. Akan ada folder baru yang namanya pertemuan 02. Kita klik, lalu heading .html. Di dalam file heading .html ada 6 tulisan yang telah diwakili oleh tag. Nah, teman-teman mungkin jangan sampai keliru. Ada yang namanya tag head dan tag H1. Untuk head itu fungsinya di kepala browser, teman-teman. Jadi kalau ada title di dalam tag head, maka munculnya di dalam kepala browser. Tetapi ketika tag H1 di dalam bagian browsernya. Lalu kita akan coba menambahkan atribut hyperlink di dalam tag-tag tersebut. Kita akan mencobanya. Kita akan ganti tulisan heading 1 ini menjadi Programming Channel. Lalu
enter, kita buat sebuah tag A yang di dalamnya terdapat tag heading 1. Lalu kita tambahkan atribut wrap, lalu kita arahkan ke URL programming channel. Awali dengan http://bit.ly/programming channel. Lalu kita simpan, lalu di dalam heading 2 kita arahkan ke www.pratamailman.blogspot.com. Pratama Ilman .blogspot.com. Lalu tambahkan tag A, kita enter, lalu tag H2 kita pindahkan ke atas. Lalu di dalam tag A yang kedua kita kasih juga atribut wrap. Kemana? Ke https://pratamailman.blogspot.com. Lalu kita simpan, lalu kita jalankan filenya kembali di browser dengan cara merefreshnya. Ini di heading 1 tampilnya programming channel, sementara di heading 2 itu tampilnya www.pratamailman.blogspot.com. Kita akan ke programming channel dulu. Caranya kita klik saja ke URL, otomatis akan teralih ke programming channel. Lalu kita kembali lagi, lalu kita ke pratamailman.blogspot.com. Kita klik, maka muncul ke webpage pratamailman.blogspot.com, teman-teman. Caranya begitu. Lalu kita kembali lagi. Nah, sebenarnya kita bisa mengelompokkan tujuan heading sendiri itu untuk mengelompokkan, misalnya gini. Kita hapus yang heading 2. Bisa dengan shift, bisa dengan blok. Bisa blok di sini. Kita hapus semua tag A. Juga H1 kita hapus. Lalu kita bikin H1 baru. Yang di dalamnya kita misalkan judul postingan. Nah, selanjutnya di bawah tag H1 kita kasih tag H2. Misalnya postingan pertamanya misalkan belajar HTML misalkan. Lalu kita buat lagi heading 2 dengan judul misalkan belajar CSS. Lalu kita tambahkan kembali heading 2, kita ganti menjadi belajar JavaScript. Lalu untuk H3 sampai H6 kita hapus, kita cut saja. Lalu di dalam tag H2 kita tambahkan heading 3. Misalkan di belajar HTML itu ada apa saja, misalkan ada pengertian, terus apalagi ada hello world dulu misalkan ya, hello world, terus lagi ada kita belajar heading sekarang ya. Kita belajar heading. Lalu biar rapi kita kasih break client. Tapi tidak apa-apa. Nah, di belajar CSS juga sama, kita buat heading 3 lagi, teman-teman.
Kita buat heading 3 di CSS itu ada apa saja, misalkan ada plotting misalkan ya, nanti akan kita pelajari. Terus lagi kita masukkan grid misalkan ya. Terus maksudnya di atas ada pengertian dulu kali ya, K3 ada pengertian. Nah misalkan di belajar JavaScript kita kasih heading 3 lagi, A3. Lalu di dalamnya misalkan kita belajar pengertian dulu, sama selanjutnya kita 3. Bentar aja ya, kita kasih misalkan alert misalkan, lalu kita simpan, lalu kita jalankan file tadi di browser. Nah ini akan tampil seperti pada gambar misalkan ini ya. Nah judul postingannya gede, lalu sub dari postingan tersebut ada 3, yaitu ada belajar HTML, belajar CSS, dan belajar JavaScript. Nah kemudian ada sub 3 lagi, di sub 3 itu ada yang dari sub 2. Jadi sub pertamanya judul postingan, sub keduanya ada 3, HTML, CSS, JavaScript. Nah di dalam sub HTML ada sub materi. Jadi kalau kita ingin lihat lebih rapi ya, seperti kata saya tadi, kita tambahkan break lain. Caranya name tag lalu br bukan tag, br bukan atribut tapi tag, br, lalu kita refresh. Nah maka akan terlihat ya perbedaan antara heading 1, heading 2, dan heading 3. Misalkan biar lebih rapi misalkan ya, kita di dalam tag H3, di bawah tag H3 kita kasih tag paragraf, tag P misalkan, ini adalah paragraf, lalu P lagi 2, ini adalah paragraf 1. Lalu kita jalankan. Nah agak terlihat lah ya. Nah jadi untuk belajar heading cukup sampai sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk LC2S, yaitu like, comment, share, and subscribe video ini. Juga jangan lupa untuk selalu tekan icon lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari Programming Channel, dan kita akan melanjutkan seri berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.